Kehidupan realistik, seperti yang kita ungkap tadi di awal, bahwa gambaran kehidupan romantis tentang Arketipum 18. Ya, selamat berjumpa lagi di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penelitian beraliran romantisme. Nah, ini penelitian beraliran romantisme. Ini pada pertemuan kali ini saya masih menggunakan buku referensi dari Suwardi Endraswara mengenai metodologi penelitian sastra tahun 2006 yang saya gunakan untuk referensi di dalam pembelajaran kali ini. Ini silakan Anda mencari buku ini sebagai bahan pembelajaran sehingga antara Anda dan saya bisa terjadi interaksi sehingga kita semakin belajar. Nah, ini posisinya kita belajar lebih mendalam tentang penelitian sastra itu seperti apa. Sekarang kita sudah masuk di penelitian beraliran romantisme. Ini anak-anak muda tentunya senang ketika membaca karya-karya populer, karena di sana menceritakan tentang kehidupan yang tidak jauh dengan usia pembaca. Jadi pembaca menikmati. Nah, ini ketika sudah masuk ke romantis, pembaca belajar mengenai keadaan di dalam dunia itu sehingga memperoleh gambaran mengenai hal ihwal, mengenai usianya dia. Nah, ini sedang beranjak, kemudian karya sastranya itu dapat dipahami karena dia sedang melakukan peristiwa-peristiwa yang diungkapkan. Ini penting untuk dipahami karena penelitian yang beraliran romantisme ini cenderung dianggap sesuai dengan kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata. Ini karena tentunya ada di dalam kehidupan itu sendiri. Nah, ini dijelaskan di dalam bukunya Suwardi Endraswara tentang metodologi penelitian sastra, bahwa penelitian sastra aliran romantisme ini selalu berprinsip bahwa karya sastra merupakan cermin kehidupan realistik. Seperti yang kita ungkap tadi di awal, bahwa gambaran kehidupan romantis tentang hubungan seseorang ini cenderung juga dialami oleh pembaca. Itu ada di dalam kehidupan nyata. Nah, ini tentunya menjadi hal yang menyenangkan jika Anda membaca karya-karya romantis. Ini. Karya sastra adalah kisah kehidupan. Nah, di sini dijelaskan, karya sastra adalah kisah kehidupan manusia yang penuh liku-liku. Kita belajar bahwa ketika sudah masuk ke cinta, ini percintaan, ini kehidupan keluarga, di sana pasti ada senang, kemudian susah, persoalan hidup, dan bagaimana kita bisa mengatasi persoalan itu, kesusahan itu, masalah-masalah yang ada dengan bijak. Nah, kita melewati masa-masa susah itu dengan perjuangan. Bagaimana kita mempertahankan hubungan, bagaimana kita membina hubungan. Ini merupakan hal-hal yang menjadi bahan pembelajaran ketika seseorang di dalam kehidupan sedang mengalami peristiwa seperti itu. Di sini dijelaskan pengungkapan realitas kehidupan tersebut menggunakan bahasa yang indah sehingga dapat menyentuh emosi pembaca. Keindahan menjadi fokus penting dalam kajian romantisme. Misalkan gambaran gadis cantik atau jejaka tampan dilukiskan sesempurna mungkin. Pelukisan itu seringkali menggiurkan pembaca. Ini tentunya penokohan dan perwatakan yang ada di dalam kisah romantis
ini diungkap seolah-olah gambaran dari pembaca mengenai tokoh idaman di dalam kehidupan seperti yang ada di dalam cerita ini. Gambarannya akan ke sana. Kemudian yang ditampilkan di sana menggunakan bahasa-bahasa yang indah, karena di sini akan mengungkap persoalan kehidupan yang ada dengan tujuan untuk menggugah emosi pembaca, yang nantinya pembaca dapat belajar mengenai kehidupan itu sendiri. Ini penting untuk dipahami bahwa kisah-kisah tersebut tentunya memiliki tujuan. Di situ ada makna, di situ ada hal yang bermanfaat ketika pembaca menangkap dari kisah beraliran romantisme ini. Di sini dijelaskan, penelitian romantisme biasanya terfokus pada karya-karya yang melukiskan kehidupan seksual secara detail. Nah, ini perlu dipahami. Lukisan kehidupan seks yang penuh birahi ini justru menarik perhatian peneliti. Oleh karena itu, peneliti telah mengasumsikan bahwa karya sastra yang bermutu adalah karya yang mampu melukiskan kehidupan sedetail mungkin. Nah, ini memang peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan seksual, hubungan antara seseorang, nah ini, jika dilukiskan secara nyata, ini akan memberikan pandangan. Nah, kita mengenal pendidikan seks secara dini, bagaimana kita menjaga mengenai hal-hal yang sensitivitas, jangan sampai kita merugikan orang lain. Nah, ini perlu belajar kita di dalam kisah-kisah romantisme ini. Nah, ini tentunya merupakan pembelajaran seks. Jangan sampai kita berpikir seolah-olah malu. Nah, ini padahal kita sedang belajar. Ini karya sastra bisa menjadi salah satu pandangan, salah satu bahan pembelajaran yang bermanfaat ketika Anda sedang mempelajari mengenai penelitian beraliran romantisme ini. Itu penjelasan dari saya mengenai awal dari penelitian beraliran romantisme ini. Nah, ini semoga bisa menjadi bahan perenungan Anda ketika Anda akan melakukan penelitian mengenai romantisme itu sendiri. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketipum 18.